Halo Sobat Emporio, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya Cahyo, salah satu arsitek di Emporio Arsitek. Kali ini kita berada di salah satu area di seputaran Jakarta, atau lebih tepatnya di area luar Jakarta, yaitu di daerah Bekasi. Kali ini kita akan review salah satu rumah klien kami yang baru saja ditinggali 2 hari lalu. Yuk, kita langsung lihat berikutnya. Kita lihat sobat Emporio, rumah ini berstyle atau bermodel modern tropical. Jadi secara keseluruhan kita bisa lihat penggunaan atap gitu pakai material conwood, itu juga diaplikasikan di daerah carport begitu sobat Emporio. Jadi secara material seperti dilihat kita lebih creamy, kita terapkan material-material seperti batu alam, kemudian ada marmer, kita pakai travertine seperti Emporio seperti biasanya. Beberapa area kita maksimalkan finishingnya biar lebih cakep dan bisa lebih luxury juga. Seperti area carport kita taruh batu alam, di depan kita pakai batu alam andesit gitu. Jadi biar lebih natural tapi luxury-nya tetap dapat gitu. Untuk area mobil sendiri kita memang agak lumayan lebar, jadi sebenarnya tidak hanya satu mobil, bisa 2 mobil dan beberapa area motor di sini. Jadi biar pada saat sirkulasi motor keluar atau masuk pun itu bisa lebih leluasa, Sobat Emporio. Kemudian bagian atas seperti ini, nah ini karena besar area carportnya, jadi kita kasih kanopi, tapi kita kasih skala di atas, tujuannya adalah biar area ini tidak terlalu gelap, Sobat Emporio, jadi masih bisa dapat cahaya dari atas. Selain dari samping, lebih open, tapi terhindar dari tampias hujan, begitu. Dari area carport tadi itu, sebelah sini kita langsung ada area entrance. Jadi kita bisa stepping satu step di sini. Untuk bahan materialnya ini menggunakan batu andesit, jadi tahan terhadap cuaca dan memang khusus untuk outdoor. Jadi teman-teman atau Sobat Emporio tidak perlu khawatir masalah durability-nya karena ini memang untuk area outdoor begitu ya. Kita ke sana agak jauh sedikit. Ini ada taman-taman, jadi tamannya biar tidak di belakang saja gitu. Jadi kita buat beberapa area taman sini sebagai entrance utama. Kemudian ada kita taruh untuk pohon gamboja sebagai point of interest di area taman atau landscape di bagian depan. Kemudian kita tambah juga sedikit area pond di sini karena kebetulan orang tuanya suka dan Pak William juga suka kolam koi. Jadi kita taruh kolam koi. Terus ini ada area service dan area security-nya begitu. Lebih lengkap, kita masuk ke area utamanya. Yuk. Bagian atas ini kita kasih kanopi, sobat. Jadi kanopinya kita buat yang lebih transparan, jadi tidak solid begitu. Tujuannya memang biar cahaya masih tetap bisa banyak ke dalam ruangan, tapi pada saat kita step in dari carport ke pintu utama tidak kemudian kena hujan gitu. Jadi aman tapi cahaya bisa lebih maksimal. Begitu. Yuk, kita masuk ke bagian entrance-nya. Untuk lantainya ini kita gunakan marmer, jadi lebih simple memang warnanya full black. Tapi kalau diperhatikan nih ada sedikit corak-corak bling-bling, agak ungu sedikit gold gitu. Jadi ini matching dengan bagian dinding yang kita terapkan marmer travertine. Jadi dari sini ke situ sampai ke atas itu kita gunakan marmer travertine. Jadi meskipun sedikit tapi itu bisa menjadi focal point yang utama dalam desain-desain Emporio, dan itu syukurnya diterapkan juga oleh klien kami kali ini begitu. Ke Pak William dan Bu Rosa, kebetulan beliau adalah pemilik dari rumah ini sendiri di area Bekasi ini. Kita coba masuk dan minta izin ke beliau untuk kita review bersama-sama ya. Yuk, mari semuanya. Halo, selamat sore Pak William, Bu Rosa. Boleh masuk? Boleh, silakan. Siap. Gimana kabarnya nih? Baik. Halo. Udah pindah ya sekarang ya? Sekarang lebih ya? Oke, siap. Boleh nanti kita izin masuk review rumahnya Pak William sama Bu Rosa? Boleh, silakan. Siap. Yuk.
Oke, Sobat Emporio, kali ini kita berada di sebuah ruangan entrance pertama sebagai ruang transisi sebelum kita menuju ke area-area lain di area utama di dalamnya. Ini kita bilang mungkin lebih ke area foyer, jadi ukurannya tidak terlalu besar, tapi ini sebagai aling-aling atau partisi agar orang atau tamu yang masuk ke dalam rumah tidak langsung melihat area dalam. Jadi di sini kita mungkin ini item interior Sobat Emporio, jadi cukup kita taruh kredensia di sini. Bahan-bahannya ini pakai marmer, juga relate dengan area depan tadi itu. Jadi cukup kita kasih kredensia kecil, mungkin untuk teman-teman taruh, sobat semua untuk taruh kunci atau apa segala macam. Jadi fungsinya untuk itu. Sebenarnya secara ukuran masih bisa untuk misalkan dari sobat mau ditaruh area kursi gitu ya untuk duduk untuk tamu. Mungkin area sini kita mungkin agak muter sedikit. Nah, di sini masih cenderung kosong begitu. Nah, ini kalau Sobat Emporio mau taruh untuk tamu misalkan 2 seater itu masih bisa. Jadi mungkin di sini ada satu kursi, satu meja kecil, coffee table, di sini ada kursi 2, itu sebenarnya masih lebih dari cukup. Kemudian di atas seperti kita lihat ini ada sedikit chandelier yang lumayan modern sekali. Pemilihannya dari Pak William sama Bu Rosa cukup cerdas untuk memilih desain. Jadi ini lebih luxury tapi tidak too much, tapi memberikan focal point sendiri pada saat kita masuk ke pintu utama begitu. Next, kita masuk ke ruang utama. Ini kita akan menuju ke ruang utamanya. Oke, Sobat Emporio. Jadi seperti dilihat ini rumahnya lega banget, lega sekali, luas kesannya. Meskipun secara ukuran sebenarnya kalau bisa dibayangkan ini tidak terlalu besar-besar sekali. Jadi lebar rumah ini untuk area living itu hanya sekitar 6 meter begitu. Jadi tapi kesannya tidak terbatas 6 meter karena kenapa? Karena ada void di atas. Jadi void ini adalah suatu kita bilang mungkin wow factornya dalam rumah ya. Jadi ini menjadi focal point di dalam rumah agar rumahnya meskipun tidak terlalu besar tapi kesannya akan menjadi lebih luas, lebih lega, flow-nya lebih cakep. Kemudian kalau yang bisa dibayangkan lagi adalah bukaan yang sangat maksimal di sebelah sini. Jadi Sobat Emporio bisa perhatikan di sini kita ada sliding door, nanti kita bisa buka untuk langsung menuju ke area pool deck ya di belakang. Kemudian di bagian atas itu ada juga kaca, cuman ini kaca mati. Jadi kita hanya memasukkan cahaya dari bagian belakang. Jadi bisa dibayangkan area void-nya, terutama area living ini tidak khawatir lagi masalah pencahayaan karena cukup besar gitu. Nah, kemudian kita bergeser sedikit dari ruang living, kita bergeser ke ruang makan. Ruang makan sendiri konsepnya open space terhadap living area atau ruang keluarga. Ini cukup kurang lebih ada 8 seater. Di atasnya kita kasih chandelier yang pas. Jadi, nah ini yang jadi tricky dari Sobat Emporio pada saat kita membuat sebuah open space antara dining dan living. Perhatikan adalah posisi si chandelier sendiri. Nah, gitu. Kenapa penting sekali menaruh chandelier dalam ruang makan? Karena konsepnya ruang makan adalah makanannya yang harus terhighlight oleh lampu itu sendiri. Makanya kalau kita hanya menggunakan lampu tembak atau lampu downlight biasa, makanannya tidak akan bisa terhighlight. Fungsinya itu adalah si chandelier itu sendiri. Jadi selain menambah estetika di area makan, itu juga akan berfungsi lebih maksimal pada saat keluarga makan di dining. Oke, dekat dengan dining kita langsung menuju dapur bersihnya. Silakan. Dapur bersihnya saat ini konsepnya memang dari beliau, dari Pak William dan Bu Rosa suka sekali konsep-konsep yang tone-nya agak gelap gitu. Jadi bisa dilihat di sini dapurnya lumayan segmented sekali, lumayan gelap untuk ukuran desain interior begitu. Jadi mulai dari penggunaan material HPL-nya, kemudian pemilihan marmernya di sini, kemudian dari material yang digunakan di sini warnanya agak lumayan gelap, dan kemudian di atas disupport lagi dengan plafon yang dari material conwood gitu ya, semacam WPC begitu. Jadi itu akan mempertegas area si dapur bersih ini sendiri gitu. Jadi zoning dicapai tidak hanya dari penggunaan lantai, tapi juga dicapai dengan melalui desain plafon yang segmented. Jadi kita kasih batasan di sini, tujuannya adalah biar zonasi si dapur bersihnya lebih jelas begitu. Nah, setelah dapur bersih kita menuju ke beberapa fungsi tambahan dari Bu Rosa.
Di sebelah belakangnya ini ada mungkin bisa dibilang salon ya. Ini ada area salon, jadi mungkin khusus Bu Rosa karena yang namanya wanita gitu ya. Sama Pak William mungkin kalau memang untuk potong rambut segala macam bisa di sini gitu. Ya, view-nya otomatis langsung ke area taman, jadi lebih enak. Oke Sobat Emporio, setelah kita review bagian dalam lantai 1, kita coba yuk tengok area luar di lantai 1 tamannya. Seberapa besar sih? Wow, look at this. Oke, jadi terasnya lumayan besar sekali sobat gitu. Jadi memang term dari awal Pak William sama Bu Rosa sendiri ingin area luar dan area dalam itu bisa nyambung karena beliau suka sekali ada acara bersama pada mungkin setahun sekali gitu. Jadi karena di dalam secara luasan cukup untuk daily activity yang tidak terlalu besar, jadi kita coba extend di area luar menjadi ruang teras yang semi outdoor yang lumayan besar. Jadi asumsinya kalau ada acara ini tinggal dibuka, kemudian aktivitasnya bisa nyambung ke area taman gitu. Sebagian kita kasih kanopi biar tidak langsung tampias ke area sliding door-nya. Sebagian kita memang sediakan terbuka agar tidak terlalu membatasi ruang gerak atau cahaya yang masuk ke area teras dan area lantai bawahnya begitu. Kemudian berlanjut dari sini, ini ada taman, langsung taman basah. Jadi cukup nyaman sekali. Mungkin ada anak-anak karena beliau kebetulan punya 2 anak yang masih kecil-kecil, jadi mereka bisa main-main dengan leluasa di area taman yang lumayan cukup besar ini, karena kebetulan memang tanahnya lumayan besar dan untuk satu lantainya hanya 250 meter, jadi sisa tamannya yang kosong itu lumayan besar sekali begitu. Nah, untuk dari sisi eksterior nih sobat, jadi rumah ini hanya terdiri dari 2 lantai dan lantai atas itu sebenarnya luasnya lebih kecil daripada lantai 1. Jadi seperti dilihat itu untuk bangunan utamanya hanya bagian sini, bagian sana itu hanya kita taruh cor, kita hanya buat perkerasan begitu. Nanti asumsinya bisa menjadi aktivitas tambahan seperti gazebo atau semacamnya di lantai 2. Jadi luasannya lebih kecil di lantai atas. Nah, untuk pemanfaatan material dari sisi eksterior nih sobat, jadi kurang lebih sama dengan area depan begitu. Jadi seperti dilihat atapnya masih extension, penggunaan atap miring. Kita pakai area untuk WPC di bawah motif kayu, kemudian untuk dindingnya kita pakai batu paras Jogja yang lebih putih daripada Palimanan. Jadi hati-hati dari Sobat Emporio, kadang-kadang kalau kita mau mencari batu alam begitu ya yang warna krim, itu usahakan adalah batu paras Jogja kalau kita mau tekstur yang agak lebih putih instead of batu Palimanan. Kalau batu Palimanan biasanya agak lebih kuning sedikit. Kita pakai batu paras Jogja. Kemudian sebelah sini aplikasinya sama, kita pakai marmer travertin seperti yang kita juga aplikasikan di bagian depan begitu. Setelah kita bahas lantai 1, baik itu area luar, area dalam, area taman belakang, setelah ini kita akan meninjau kamar utamanya sobat di lantai 2. Yuk, mari-mari. Oke, ini sampai di lantai 2 Sobat Emporio. Jadi kelihatan di sini wow sekali ya, ada void besar di sini yang langsung menuju ke lantai pertama. Jadi ceilingnya nggak terlalu complicated, rumit, jadi kita bikin yang lumayan simple tapi memberikan kesan. Jadi seperti kelihatan di sini, jadi ada list hitam di sini, yaitu memberikan kesan modern tadi itu. Jadi biar tidak monoton, kemudian kita kasih indirect light di sebelah ceilingnya biar lebih kelihatan luxury juga, sobat. Gitu. Kemudian di sini ditambahkan chandelier yang lumayan memberikan point of interest di area living karena voidnya juga tinggi. Kemudian diberikan chandelier yang lumayan bervolume ke bawah gitu, jadi biar tidak terlalu kosong di area sini begitu. Next kita akan menuju ke kamar utama. Yuk kita sekarang menuju kamar utama atau master bedroom. Oke. Yes.
Oke. Lumayan cozy dengan pemilihan warna interior Sobat Emporio. Cukup simple, tidak terlalu banyak warna. Kemudian backdropnya ini juga masih menggunakan warna-warna kayu sedikit. Kemudian untuk warna mungkin kita ke sini. Nah, kemudian ditambahkan lantainya. Kita pilih kemarin parkit atau motif kayu. Tujuannya adalah biar lebih hangat dan lebih nyaman untuk diinjak. Kita tutup dulu sebentar ya. Kemudian ditambahkan di sini sedikit area karpet biar lebih nyaman juga pada saat bangun tidur diinjak, kemudian lebih nyaman. Kemudian di sini, nah ini sebenarnya secara ukuran kamarnya lumayan besar sobat. Nah karena memang ada sisi privasi dari Pak William dan Bu Rosa tidak mau terganggu pada saat Pak William nonton, kemudian Bu Rosa pada tidur, jadi muncullah sekatan di sini. Nah gitu, jadi secara keseluruhan ada area bed dan ada area TV sobat. Jadi ini biar lebih nyantai, tidak saling mengganggu satu sama lain. Jadi di sini beliau bisa PS-an, main PS, menonton Netflix segala macam tanpa terganggu oleh aktivitas yang ada di mungkin istilahnya lagi tidur segala macam. Masuk sebelah sini ada secret room, ada ruangan tidak terlalu besar khusus untuk ruang kerjanya Pak William bekerja di sini. Jadi langsung direct ke ruang kamar tidur utama begitu. Cukup simple tapi lumayan efisien. Pertanyaan berikutnya, di manakah area baju dan kamar mandi? Nah, yuk. Di sini tanpa ada penutup atau pintu, kita menuju langsung ke area wardrobe-nya beliau. Begitu, wardrobe-nya kurang lebih lumayan besar. Di sini ukurannya ini ada untuk pemilihan warnanya kita pakai cermin di sini, ada beberapa area yang dicoba di highlight karena ada barang-barang yang lumayan eksklusif di situ. Kemudian area bajunya sebelah sini. Jadi yang lebih ketutup untuk baju-baju yang lebih private, jadi hanya dimaksimalkan untuk cermin biar kesannya lebih luas meskipun sebenarnya tidak terlalu besar begitu. Di sini ada area meja rias untuk Bu Rosa untuk make up segala macam. Menyambung di sini adalah kamar mandi. Jadi kamar mandi utama kita langsung step in, baru nanti ada perbedaan sedikit level, tidak terlalu tinggi, ini hanya sekitar 2 cm sobat. Ya tujuannya karena memang kamar mandi ini kamar mandi kering, jadi kita tidak perlu tinggi-tinggi sekali. Warnanya mungkin kita langsung masuk ke dalam kamar mandi utama. Dari pas buka pintu kita langsung kelihatan area bathtub. Nah ini kalau di dalam sebuah kamar, baik itu kamar mandi atau kamar utama, Emporio sendiri tidak akan melupakan sisi focal point-nya. Nah, begitu juga di kamar mandi. Jadi pada saat kita buka pintu kamar mandi, bathtub lah yang menjadi artisnya atau focal point dari kamar mandi itu sendiri. Jadi kita pilih kemarin untuk bowl, jadi biar lebih estetik begitu. Kemudian kita di sini buatkan jendela sliding. Jadi pertama biar sirkulasi lebih bagus, kamar mandi juga lebih cepat kering. Kemudian juga pemandangannya bisa lebih lega begitu. Jadi kamar mandi tidak seperti kamar mandi yang gelap ya sobat kita. Di sini ada bathtub, kemudian di sini ada area wastafel atau sink cukup panjang, ini hampir 2 meter kurang lebih. Untuk area meja wastafelnya ada 2 sink sebenarnya, sedikit tutupan pintu. Nah, jadi bisa first and haste gitu. Jadi buat Pak William dan Bu Rosa sendiri. Kemudian di sini ada aplikasi marmer juga di sini seperti yang di tangga, kemudian di sini seperti yang di teras lantai depan juga diaplikasikan. Cukup variatif. Kemudian di sini ada 2 fungsi sebenarnya untuk area closet dan area shower di sana. Jadi shower di sana untuk space-nya lumayan besar, jadi lumayan nyaman lah untuk aktivitas mandi. Kemudian di area closet sendiri itu ada 2 fungsi, yaitu ada urinoir dan ada closet. Nah gitu, jadi di sekitar ini sudah dimaksimalkan untuk penggunaan marmer dan ada area-area rak di situ untuk taruh-taruh perlengkapan mandi. Nah, jadi pada saat teman-teman punya space ini kurang lebih sekitar 3 kali
4 kalau nggak salah sobat. Jadi lumayan spesies mungkin kalau sobat punya rumah yang lumayan besar dan masih mungkin untuk membuat kamar mandi dengan ukuran yang cukup spesies. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk membuat desain yang lega dengan sesuai kebutuhan sobat Tempuryo semua begitu.